Bismillahirrahmanirrahim. Ingat loh ya, ingat, sholat itu mencegah dan mengobati. Sholat itu mencegah dan mengobati. Apa yang dicegah, apa yang diobati? Yang pertama, sombong. Yang kedua, hasad dan hasud. Yang ketiga, omong kosong. Yang keempat, lalai dan lupa. Yang kelima, angkuh dan amarah. Dan yang terakhir adalah takabur. Santriku, ingat, begitu pentingnya sholat itu. Begitu pentingnya sholat itu. Maka sholat itu mencegah dan mengobati. Yang pertama, mencegah dan mengobati apa? Sombong. Coba kamu lihat. Di dalam sholat banyak sekali dilakukan takbir. Allahu Akbar. Kamu mengagungkan Allah. Kamu menyebut Allah yang maha besar. Allah yang maha. Supaya apa? Supaya kamu kecil. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak punya apa-apa. Kamu gak mampu apa-apa. Kamu sementara. Kamu bukan kekal. Maka kalau sudah seperti itu, apapun yang nantinya akan Allah karuniakan kepada kamu, kamu tidak akan sombong. Kamu tidak akan sombong. Sombong itu hak Allah. Sombong itu hak Allah. Kalau kamu sombong, kamu akan seperti Azazil. Kamu sombong, kamu akan dilempar. Kamu akan dihinakan. Kamu tidak akan dianggap di dunia ini kalau kamu sombong. Maka sombong itu perlu dicegah dan diobati. Apapun itu, apapun itu, Nduk. Kalau kamu sombong, kamu tidak akan bisa menjadi sesuatu. Sombong itu merasa tegak berdiri atas dirinya sendiri. Sombong itu merasa bisa. Orang sombong tertutup dari semuanya. Tertutup dari kebaikan. Tertutup dari pertolongan. Tertutup semuanya pokoknya. Maka sombong itu perlu dicegah dan diobati. Dengan apa? Ya sholat. 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 Jangan sekali-kali kamu ketika kamu mengangkat kedua tangan kamu, Allahu Akbar. Kamu mengatakan Allah itu Allah. Semua kehidupan ini Allah, Allah. Semua kehidupan ini Allah. Tidak ada yang lainnya Allah. Kamu lihat apapun Allah. Kamu dengar apapun Allah. Kamu rasakan apapun itu Allah. Tidak ada. Bahkan dirimu pun yang menguasai dirimu itu adalah Allah. Hu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang tidak ada awalannya. Allah yang tidak diperanakan. Allah lah yang paling utama. Allah lah yang tunggal. Itu Allah. Maka kamu ketika Allahu Akbar di hadapan kamu, Allah melihat kamu. Di hadapan kamu, Allah itu sedang mengawasi kamu. Mampu nggak kamu sombong? Enggak. Mampu nggak kamu sembrono? Enggak. Mampu nggak kamu lalai? Enggak. Maka sholat itu mencegah dan mengobati sombongmu. Kamu itu menjadi manusia yang seperti ini karena sombong. Merasa pinter. Merasa baik. Merasa hebat. Sombong kamu. Sombong kamu. Ya, sombong kamu. Sombong itu penyakit yang menyebalkan. Sombong itu penyakit. Maka mintalah kamu pada Allah dengan sholat itu. Dengan bersungguh-sungguh, dengan takbirmu ketika sholat. Supaya apa? Supaya kamu tidak sombong. Supaya kamu terhindar dari kata sombong itu sendiri. Ayo sungguh-sungguh minta sama Allah dengan takbir. Allahu Akbar. Dengan takbir. Allahu Akbar. Maka sombongmu akan tercegah, tidak akan mampu menghampirimu. Sombongmu akan terobati dari dirimu. Bismillah ya Bismillah. Sholatmu mencegah dan mengobati sombongmu. Ingat itu ya.
Ketika kamu sholat, kamu takbir Allahu Akbar, itu menghancurkan sombong. Ketika kamu ruku, Allahu Akbar, itu menghancurkan sombongmu. Ketika kamu sujud, Allahu Akbar, itu menghancurkan sombongmu. Santriku, sholat itu mencegah dan mengobati sombong. Nah, kamu harus tahu, kamu harus tahu sombong itu ada ciri-cirinya, ya. Sombong itu ada ciri-cirinya. Jadi, kalau kamu tahu ciri-cirinya sombong, insya Allah kamu nanti akan merasa, oh ternyata aku tuh sombong. Berarti sombong itu harus aku cegah dan harus segera aku obati. Caranya pakai apa? Ya pakai sholat. Caranya bagaimana? Memperbaiki sholat. Nah, santriku, ciri orang yang sombong itu bisa dilihat kok, bisa dirasakan, ya. Bisa dilihat, bisa dirasakan. Dan orang yang sombong ini harus dihafalkan ciri-cirinya, harus dimengerti ciri-cirinya. Yang pertama, riya, merasa ingin dilihat orang lain. Kalau kamu riya, bahaya kamu, ya, bahaya kamu. Yang kedua adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Merasa ingin didengar. Kamu tuh ingin didengar oleh orang lain. Kamu riya, ingin dilihat oleh orang lain. Masya Allah, kamu dua punya ini saja, itu sudah sombong kamu. Ya sudah riya, sudah sum'ah, sudah ingin dilihat oleh orang lain, sudah ingin didengar oleh orang lain. Yang ketiga apa? Ujub. Kamu merasa bangga dengan kelebihan dirimu sendiri. Masya Allah, lele. Riya, sum'ah, ujub. Merasa ingin dilihat, merasa ingin didengar, bangga terhadap kelebihanmu. Astagfirullah. Coba. Ada dalam dirimu riya? Ada dalam dirimu sum'ah? Gimana? Kamu punya itu? Kalau kamu punya riya, kalau kamu punya sum'ah, maka ayo segera beristighfar. Kalau kamu punya ujub, ayo segera beristighfar. Nah, yang keempat itu apa? Fakr, merasa bangga dengan kelebihannya. Masya Allah, ya. Kamu bangga dengan kelebihan harta, tahta. Kamu merasa kaya, merasa pingin itu. Akhirnya kamu semena-mena, ya. Nah, nggak boleh seperti itu. Yang kelima apa? Ikhtiyal, merasa tidak mau tersaingi oleh orang lain, merasa ingin selalu tampil berbeda, itu namanya ikhtiyal. Pokoknya aku harus depan, itu ikhtiyal. Kamu merasa bangga terhadap kelebihan harta dan tahtamu, itu fakhr. Kamu merasa bangga terhadap kelebihanmu, itu ujub. Kamu merasa ingin didengar, berarti kamu sum'ah. Kamu ingin dilihat, berarti kamu riya. Nah, yang selanjutnya apa? Tasahul, menganggap enteng orang lain, meremehkan. Kalau kamu meremehkan orang lain, berarti kamu tasahul. Kalau kamu meremehkan orang lain, berarti kamu tasahul. Yang selanjutnya apa? Ikhtiyal. Ikhtiyal itu merasa tidak mau disaingi oleh orang lain, merasa ingin selalu tampil beda. Nah, bahaya kalau kamu sudah seperti itu. Ya, selanjutnya apa? Ananiyah. Ananiyah itu egois, mementingkan diri sendiri. Yang terakhir adalah syuh atau kikir jiwamu. Nah, kikir jiwa ini, kikir jiwa ini juga berbahaya kalau tidak kamu segera obati. Apa itu kikir jiwa? Selalu mengingat kelebihan dan kebaikan dirinya, mudah sekali melupakan kebaikan orang lain terhadapnya. Jika ia bersalah tidak pernah mau memaafkan. Nah, astagfirullah, ya. Jadi terus kemudian dia selalu ingin menuruti apa yang dia inginkan, itu selalu harus terturuti, harus terpenuhi. Orang lain harus mengikuti keinginannya, tapi dia tidak peduli dengan keinginan orang lain. Nah, ingat, inilah kalau kamu sudah tahu ciri-ciri sombong, segera perbaiki sholatmu, segera betulin sholatmu. Insya Allah semua itu akan sembuh dengan